frame saja ada, sebetulnya ini frame-nya 6. Frame-nya 6, dari satu kesatuannya satu karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara kita, masih selalu di Kopsen, kopinya orang seni. Saat ini kita bersama senior saya juga di sini, Pak Yusuf Junaidi dari Sukabumi. Selamat sore, siang, dan malam karena ya penonton. Selamat sore, siang, malam juga. Gimana Pak kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kita di mana Pak tepatnya Pak? Posisi ini kebetulan di rumah ya, di Sukabumi, Jalan Pelabuhan, di perumahan situ Endah. Iya. Ya, dari Sukabumi ke arah selatan hanya 6 kilo. Iya. Di sini udah lama Pak? Tinggal dari tahun 88. Oh, 88. Ya. Jadi Bapak asli kelahiran Sukabumi? Saya Tulen. Tulen ya. Kan asli Tulen. Oh, ibu juga di sini orang. Kalau istri saya tuh asli Jogja. Oh, Jogja. Ya. Asli Jogja. Lahir di Palembang. Besar di Jawa Barat. Oh. Kalau Bapak di Sukabumi asli, nggak kemana-mana. Pendidikan ngambil di Bandung kan? Ya kebetulan di Bandung ya. Bandung ya.
Ya mungkin banyak teman-teman juga yang di grup ya itu yang satu alamat. Iya. Alhamdulillah Pak Yusuf ini juga aktif di berbagai event-event pameran, walaupun kesehariannya cukup padat ya kalau kita lihat. Beliau ini saat ini kegiatan sebelumnya mungkin mengajar Pak dan sekarang udah sebagai pengawas. Gimana? Sebelumnya memang ketika tahun 83 ya. Iya. 83 dengan program pemerintah waktu itu melalui pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan daerah tentang guru kan, yeah. Kita masuk ke sana, lalu ditugaskan ke tahun 83 di Kabupaten Sukabumi. Lumayan lah, dari sini ada 100 kiloan. Makanya daripada ke Bandung, daripada ke tempat kerja, mendingan ke Bandung. Ke Bandung 90, ke sana 1. Dengan posisi lumayan jalannya juga ya, kurang ini. Jalannya memang ketika itu pada tahun ya ketika saya awal ke sana ya agak ya batunya lumayan lah. Rumbil. Tapi jangan heran sekarang itu orang jadi buruan wisata. Kejaran wisata Kabupaten Sukabumi itu daripada ke Pelabuhan Ratunya dia lari ke sana. Itu yang disebut geopark itu. Iya, nah saya tuh di situ jadi apa tentang geopark. Itu enak Pak, pemandangannya waduh ampun sampai sekarang. Iya. Banyak juga yang teman-teman yang suka touring dari Garut ke sana tuh pasti punya cerita yang bagus. Daerah Sukabumi itu salah satunya sangat eksotik ya. Nah setelah itu Pak, kegiatan selanjutnya Bapak langsung ke kota Sukabumi? Ya dari kabupaten tahun 90 saya mutasi ke kota, karena di kota juga memang banyak kekurangan khususnya untuk di seni ya, di guru seni ya. Ada peluang kita pindah. Alhamdulillah sampai sekarang udah hanya hitungan, mungkin boleh katakan hitungan hari lah. Jari juga masih bisa dipakai untuk ngitung ya. 1 Desember itu ya kita purna bakti. Itu Pak di Bapak bidang artinya mengabdi di bidang pendidikan ya, masih di bidang yang sama Pak ya sendiri Pak? Atau biasanya suka beda gitu, ada juga kan? Alhamdulillah dari awal sampai sekarang ini lingkup yang kita kelola itu masih semuanya melalui rantai seni ya. Oh, iya. Ya di kepengawasan juga itu juga khususnya untuk akademik kita bidang seni yang kita ambil. Seni atau seni rupa beda Pak? Atau seni secara keseluruhan ya? Kalau di sekolah umum. Seni budaya. Iya seni budaya. Oh iya. Itu yang Bapak kan Bapak sempat menjadi terakhir di masa jabatan sebagai pengawas. Itu ada semacam analisa Bapak nggak ketika melihat seorang guru yang memang aktif berkarya dengan orang yang memang dia pure berkarya, itu seperti apa kok pola pandang Bapak dalam melihat mereka itu? Ya ada dua sisi ya, guru sekaligus juga jadi seorang seniman lah, boleh katakan seniman. Nah itu memang jadi multi talent ya. Rata-rata kalau memang dua-duanya punya power yang seimbang, itu rata-rata sukses di situ. Seninya jalan, akademisinya, karirnya, kinerjanya juga bagus gitu kan. Nah itu yang kita harapkan itu seperti itu. Ya, tapi tidak sedikit juga yang karena mungkin dengan berbagai kesibukan ini seni hanya layanan untuk anak-anak saja. Nah itu banyak lah ya, karena kaitannya dengan waktu yang sangat terbatas. Nah di kita ya khususnya di Sukabumi mungkin ya lebih banyak seperti itu gitu kan. Nah hanya beberapa orang. Nah kebetulan ini ada Pak Ridwan tuh kelihatan di luar. Pak Ridwan untuk di seni itu agak stabil ya. Jadi seninya jalan, di aktivitas kerja juga
ya masuk jadi motornya sekolah gitu kan. Kalau yang Bapak amati ya kan Bapak mungkin di Sukabumi boleh tahu juga yang di daerah terus sampai ke kota. Itu gimana Pak kapasitas perupa ya? Itu banyak apa? Perupa di boleh gini aja, perupa plus guru gitu ya. Ya, perupa plus guru taruhlah di kalau yang gitu. Dekat itu kan kota dengan Kabupaten Sukabumi ya. Iya. Kota Sukabumi dengan kabupaten. Nah ini yang saya tahu dari alumni seni rupa UPI saja itu di kota dengan di kabupaten mungkin itu ya boleh disebutkan ya agak banyak gitu kan. Banyak, bahkan kadang-kadang juga sering kita gabung. Kalau kota dengan kabupaten Sukabumi itu sepertinya tidak terasa terpisah secara personal gitu kan. Itu hanya wilayah pemerintahan saja yang terpisah. Secara administratif mereka kerja di kabupaten, tapi aktivitas banyak yang di kota. Nah itu, dan itu memang jadi sebuah modal untuk perkembangan khususnya di seni rupa ya. Khususnya di seni rupa. Dan kalau saja kegiatan-kegiatan taruhlah pameran, kami juga kita punya program untuk rutin tahunan. Kebetulan di pandemi ini memang kita cut karena ya ada hambatan itu. Harusnya sudah berjalan. Jadi punya agenda tahunan yang dimana di situ banyak didominasi oleh teman-teman yang ada di guru gitu kan. Itu kemarin saja yang terakhir kita yang kebetulan juga kita buka juga untuk teman-teman yang lainnya, bahkan dari teman-teman yang ada di IBSRI juga banyak yang ikut, termasuk dari sekian banyak dosen-dosen itu kan, dosen UPI, dosen Maranatha dari Jakarta, dari Kalimantan, Jogja itu, Bali itu masih ikut. Nah, alhamdulillah gitu kan. Yang geraknya siapa? Ini banyak kan guru-guru. Oh iya. Ya, jadi motornya itu ternyata guru-guru punya potensi untuk bergerak di situ. Itu kurang lebih Pak kalau dari sisi jumlah 100 orang ada nggak Pak yang aktif? Di data kota kabupaten ya? Iya. Kota kabupaten ya kurang lebih 100 lebih. ada. Ya. Kalau fasilitas gimana Pak di Sukabumi? Fasilitas apakah ada galeri yang khusus? Kalau galeri memang kita ada galeri yang khusus membuka untuk ya seni rupa ya. Seni rupa apalagi lebih mengarah ke seni lukis. Ini pernah muncul secara ya persona, itu juga tidak begitu booming gitu kan. Ada beberapa titik yang membuka itu, tapi nggak lama kemudian juga hilang lagi. Kenapa? Nah ini juga masih kita pelajari ya. Masih kita pelajari. Kenapa sih muncul hilang gitu kan? Padahal praktisi untuk bidang itu juga ya potensial sebetulnya. Ya akhirnya pada lari keluar. Jadi taruhlah. Kalau Sukabumi mungkin lebih dekat ke Jakarta ya, atau ke Bandung? Kalau hitungan kilometer ke Bandung itu 90, ke Jakarta 120. Tapi kebanyakan ke Jakarta ya? Kebanyakan lari ke Jakarta. Ya nggak tahu magnetnya Jakarta dengan magnetnya Bandung nggak tahu gimana gitu kan. Iya. Tapi nggak sedikit juga yang itu biasanya apa Pak yang menjadikan dinamika berkesenian di Sukabumi itu terjadi? Ya adalah sedikit kita analisis bahwa mereka banyak keluar. Seperti halnya kalau di Garut Pak. Karena Garut ke Bandung dekat, akhirnya orang Garut banyak di Bandung, beraktivitas keseniannya di Garutnya belum betul-betul optimal. Nah kalau yang di kacamata Bapak sendiri, apakah dari pemerintahnya itu sendiri yang belum respect terhadap kegiatan kesenian, atau dari senimannya itu sendiri yang memang belum membuat sesuatu yang bisa menarik perhatian ya, termasuk masyarakat, bahwa seni ini bisa tampil menjadi sebuah hal yang dibutuhkan masyarakat. Itu gimana Pak menurut kacamata Bapak? Nah, khusus kalau kita berbicara kesenian secara lebih luas ya, bukan hanya sekadar seni lukis, ya Sukabumi sebetulnya dinamis.
sangat dinamis sekali. Bahkan sekarang juga kalau kita mau jalan-jalan ingin lihat orang yang nyanyi dan sebagainya, banyak secara kecil-kecilan mereka juga kayak di kafe itu kan menjalankan kegiatan-kegiatan pertunjukan kecil gitu kan, karena layanannya untuk batas tertentu. Jadi ini seni-seni yang lain ini bergeraknya lumayan. Bahkan kalau kita lihat juga perkembangan kalau ikut larut dengan event lomba misalkan di luar, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, ya paling tidak Sukabumi masuk di nominasi ya 3 besar di sekitar itu selalu muncul. Kalau dari sisi program pemerintah itu sendiri Pak yang memang khusus di seni rupa itu gimana Pak? Banyak program pemerintah khususnya di seni rupa, karena layanan pemerintah itu tidak memfokuskan ke satu titik gitu kan. Jadi layanan itu kan ya layanan tidak dipilah-pilah gitu kan, semuanya harus terlayani. Nah kalau di khususnya untuk seni rupa melalui Dinas Pendidikan bidang kebudayaan, makanya tadi pameran lukisan tiap tahun udah jadi agenda, ya kan. Nah kebetulan ya teman-teman kita juga mau bergerak dan mau mendorong program-program itu, makanya kita bersama melalui program itu kita bisa gerak, gitu kan, bisa berjalan. Itu dari tahun ke tahun kita agendakan seperti itu. Cuma ya benturannya tadi sekarang di masa pandemi ya apa boleh buat, semua juga kan stagnan gitu kan, nggak bisa ini. Tapi secara prinsip pemerintah dan perupa dan praktisi seni mungkinnya, atau mungkin di dalam juga ada guru ya yang memang di lingkup seni budaya, boleh dikatakan sudah sinergis Pak ya, sudah dinamis gitu ya intinya secara umum. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Cuma ya kita butuh support lain gitu kan, support lain karena peningkatan itu kita butuh selalu ada peningkatan gitu kan. Nah kalau statis hanya begitu-begitu saja juga ya artinya ya kita nggak maju-maju. Nah dengan adanya ini juga salah satu gitu kan, dengan adanya ya GBSRI itu juga jadi support buat teman-teman ya untuk mulai bangkit gitu kan. Bangkitnya apakah selalu harus ke GBSRI? Ya enggak, ya silakan gitu kan. Tapi ini justru sebagai stimulus saja ya. Justru itu yang memberikan dorongan gitu kan. Kontribusi hal yang semacam itu bagi mereka itu ya, sangat berarti sekali. Itu untuk perkembangan ya. Perkembangan. Terima kasih, itu satu pendahuluan yang sangat artinya sangat berbeda dari kop sebelumnya, karena kita lebih bicara secara umum dari kondisi kota Sukabuminya yang dimana Pak Yusuf ini tinggal, dan ternyata ya kita pun mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat keren sekali ya, karena kebetulan sekali Pak Yusuf juga sangat memahami untuk kondisi yang memang gimana perkembangan seni rupa di Sukabumi. Untuk selanjutnya kita akan mengupas seperti profil Pak Yusuf sendiri mengenai karya-karyanya, dan juga beberapa hal yang kita akan kupas mengenai keseharian. Nah untuk itu kita biasa pak kopi dulu. Iya. Cerita mantap. Mari kita ngopi buat semua. Alhamdulillah. Ini kopi ini Pak asli Sukabumi. Nah sebetulnya ini kopinya yang jelas mah kopi asli, dan tidaknya saya dapat beli, jadi nggak tahu dari mana. Karena kenapa kita ini juga Pak ada sedikit yang bisa kenapa berkopi senang. Oh iya, alasannya ya obrolan orang-orang kita ya, khususnya di daerah atau mungkin ya Nusantara ini ya, apalagi para perupa atau seniman ya, itu biasanya tidak luput dari kopi. Ngobrol, ngopi, apa-apa kopi, ngegitar, main kopi, ngerokok, ada juga ngerokok.
berkarya juga rata-rata pagi-pagi yang ditanyain udah ngopi belum. Jadi viral, dan mudah-mudahan ya ini hanya tidak kita masalah kopi nggak terlalu menjadi hal yang penting, bahwa option ini harus gimana ya. Nah ini Pak, ngobrol-ngobrol di karya Bapak sekian banyak ya. Saya pikir dengan kesibukan Bapak yang cukup ini sebagai pejabat di kependidikan, juga Bapak berperan sebagai seorang ayah di rumah, yang kebetulan sekarang sudah punya cucu 2 Pak. Iya, alhamdulillah. Dari berapa putra putri Bapak? Saya 2. Iya, 2. Dua-duanya udah berkeluarga dan ya sama-sama punya cucu yang usianya juga nggak jauh beda. Iya. Nah seneng gitu, jadi kita mudah-mudahan kawan-kawan yang masih muda, yang masih ya perjalanan hidup masih ini, kita bisa melihat semangat Pak Yusuf ini walaupun sudah punya cucu, kalau lihat karyanya sangat-sangat memotivasi kita ya, termasuk saya pribadi yang awalnya tahunya di foto ketika pameran ya, ketika langsung ini melihat langsung lukisannya, termasuk sosok Bapak yang boleh dikatakan masih memancarkan semangat yang kayaknya siap berkarya. Apalagi nanti di Desember sudah akan ya tidak terlalu banyak kegiatan mungkin Pak. Itu perencanaan Bapak gimana setelah pensiun ini Pak? Apakah ya mau full di sini Pak atau gimana? Ya kalau kita berbicara waktu ya, waktu yang harus dikelola. Memang kita untuk di masa Purna Bakti sampai hari ini juga mungkin belum terbayang apa yang harus. Belum ya. Nah, karena kita juga nggak menyiapkan untuk itu gitu kan. Iya. Kalau kita berbicara juga masalah pergerakan di seni rupa, ya sebetulnya terus terang dari mulai saya memang bergerak di seni rupa itu dari sejak SD udah mulai ini ya, udah mulai SMP itu udah mulai ikut pameran-pameran dengan ya pameran bersama dengan terutama untuk kelas Bumi gitu kan, kita selalu itu terus berkembang. Nah setelah kita masuk di lingkup kerja, akhirnya saya berpikir gitu kan, saya bekerja itu untuk, memang semuanya juga akan berpikir selalu untuk ke dapur itu kan. Tapi di satu sisi, kenapa kita juga bergerak? Karena ngambil jurusannya jurusan seni rupa, masa sih gitu kan? Masa sih? Kok guru nggak gambar gitu bisa enggak lu karyana itu nggak bagus, itu nggak bagus. Makanya, kalau Bapak ketika anggaplah lagi sibuk-sibuknya kan Bapak itu dalam jangka 1 bulan berapa yang Bapak biasa lah kurang lebih berkarya? Ya saya nggak ditarget ya. Kadang-kadang kalau lagi mungkin 1 bulan ya merepok gitu kan. Tapi nggak lama kemudian pas yang jadi bisa nyampe berapa Pak yang paling banyak Bapak itu 1 bulan? Ya nggak banyak sih, paling banyak tuh 10 karya lah. 1 bulan. 10 karya ya. 7 kalau lagi semangat. Ya kalau waktu yang masih agak luang ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah ada apa ya bayangan, wah ini mungkin waktu banyak, atau mungkin ada perencanaan lain Pak dari selain pergerakan Bapak biasanya dari bidang Bapak ini, apakah seperti apa gitu kalau sudah ada waktu banyak Pak, dipakai waktu untuk apa? Yang pertama memang ya dikala kita sudah menyelesaikan masa tugas formal, ya kita juga bermimpi-mimpi untuk menginginkan keluarga dulu gitu kan. Iya. Di samping sisi lain juga kita untuk kegiatan anggaplah yang begini itu mungkin pribadi dan juga masih tetap bisa berjalan. Di 2 sisi ini ya mudah-mudahan bisa mendorong untuk semua pergerakan sampai ya nanti gimana gitu kan. Oh iya itu. Atau gini Pak, kalau untuk pameran tunggal mungkin Bapak sudah dijadwalkan itu salah satunya. Awalnya seperti itu. Gitu. Awalnya seperti itu. Tapi kan
berencana kan boleh ya. Iya. Ya, berencana boleh, tapi nanti masalah kapan bisa terlaksananya ya tergantung situasi kondisi kan. Ada niatan ke sana. Makanya ya sedikit demi sedikit kita tetap harus ini Pak, ada ini. Kalau masuk ke wilayah karya Bapak ini ada beberapa karya yang saya amati ya udah ada ciri khas ya. Tapi mungkin ada dua yang saya garis bawahi. Pertama dari sisi pewarnaan, kedua objek dari yang Bapak gambarkan atau yang Bapak lukiskan di karya-karya ini ya, yang ada terutama yang dilihat sama pemirsa juga, itu kebanyakan lebih ke imajinasi Pak, atau Bapak adalah objek yang pernah dilihat atau gimana Pak proses berkaryanya? Jadi untuk proses berkarya sebetulnya yang sifatnya imajiner baru mungkin baru setahun ini ya, baru setahun ini karena kita juga karena udah mulai mungkin ya masa tuanya udah mulai terasa gitu kan, kita mau ke objek-objek yang betul-betul real, kita juga perlu waktu, perlu tenaga dan perlu segala-galanya ya, maka kita ambil alternatif untuk meringankan kita yang lebih imajiner gitu kan. Kalau dulu istilahnya kan gini, kita ada waktu sedikit kita berangkat kemana. Nah itu jadi makanya studio saya itu kadang-kadang di luar gitu kan. Ada di bukit mana, ada di hutan mana, nah itu. Jadi kita langsung ke arena gitu kan. Ini ada beberapa yang masih sempat gitu kan. Ya kita kejar juga kalau yang dekat-dekat. Nah di satu sisi lain karena ya tetap ya perubahan fisik, perubahan pemikiran dan sebagainya ini sangat-sangat dinamis itu kan. Jadi ujung-ujungnya pokoknya mah yang paling penting saya masih bisa melakukan proses gitu kan. Mau jadi apa ya terserah, orang mau bilang apa silakan. Tapi memang perubahan kesibukan, perubahan penambah usia, yaitu dinamisasi dalam kehidupan Bapak, itu dalam berkarya pun memang otomatis berubah juga Pak. Iya. Itu rata-rata dari sisi gagasan, apakah dari sisi yang mana lagi Pak yang biasanya lebih dominan Pak? Ya mungkin teknis bisa gitu. Ini mungkin kompleks ya. Ya tidak hanya sebatas itu, ini memberikan pengaruh kuat terhadap apa yang akan kita kelola. Itu yang mendorong kita itu tetap dari berbagai sisi ini akan memberikan sebuah pengaruh yang kuat. Ya tadi itu ya secara psikisnya bagaimana, ya fisiknya bagaimana, kita dapatkan lingkungannya bagaimana juga gitu kan, perkembangannya bagaimana. Nah ini akan sangat-sangat memberikan pengaruh. Soalnya tatkala kita mau ngelukis, ketika tiba-tiba muncul gagasan-gagasan tertentu yang memang di luar dugaan gitu kan. Di luar dugaan ketika akhirnya kita lebih istilahnya kalau bahasa Jerman mah lebih layok gitu kan. Lebih layok ke sini akhirnya gitu. Jadi mendominasi sekali gitu kan hal-hal gagasan yang dianggap pada saat itu jadi sesuatu yang dianggap penting gitu kan. Maka akhirnya setelah itu ya kita pikir pokoknya mah yang penting kita berkarya aja. Kuncinya itu kita jangan Kalau dulu Pak, ini dari sisi tempat Bapak berkarya itu semua di rumah atau Bapak ada studio khusus? Ya saya nggak punya studio khusus, punya rumah juga udah dipakai studio gitu kan. Itu dari dulu sampai sekarang? Ya dari dulu memang saya nggak kemana-mana. Artinya kalau dari sisi tempat mungkin perbedaannya hanya tadi mungkin dari ketika dulu ada waktu langsung OTS kan. Ya memang ada objek-objek yang memang di sini ada landscape, terus ada pemandangan yang lebih ekstrim. Saya lihat tuh ada di pinggir laut, pantai, ada hutan juga Pak. Malah kemarin yang cari itu ada di pantai juga, itu rata-rata dilakukan dengan cara langsung juga Pak ya, rata-rata ya.
Dan semakin ke sini lukisan Bapak ada perubahan. Nah, itu tadi kenapa saya menggaris bawahi dua itu ada perubahan dari dua waktu, seolah-olah ada dua waktu dan seolah-olah ada dua. Kalau dari sisi teknis mungkin nggak terlalu signifikan ya. Karena medianya pun kesini saya lihat banyaknya di akrilik. Kalau sebelumnya Bapak ada lukisan yang bercat minyak, itu mungkin salah satu pengaruhnya mungkin Pak ya. Yeah. Di kita ketika Bapak dulu lagi semangat dan waktunya dan juga kita bermain dengan media atau cat yang berbeda, salah satu cat minyak itu Pak bahwa itu juga salah satu kita ambil yang paling mudah gitu kan, akrilik itu lebih cepat kering, terus ya artinya bisa mewakili kondisi Bapak gitu kan. Iya. Emang kita kalau terus terang stok cat minyak juga masih banyak gitu kan. Kenapa sekarang lari ke akrilik tadi ya, masalah ya kanvas Sukabumi memang agak dulu kanvas yang banyak, kanvas cat minyak. Akrilik ada kayak jarang. Ketika di era sekarang justru kanvas akrilik yang banyak cat minyak, akhirnya kan si catnya tunda dulu gitu kan. Itu yang mudah didapat. Tapi dari dasar pemikiran yang tadi sepertinya nyambung malah Bapak itu ya lebih diambil yang simpel Mas. Iya. Menyesuaikan. Ya. Kayak ini karya di belakang kita ini nanti juga ada kupasan seperti apa sih konsep Bapak bisa melakukan sebuah atau membuat sebuah karya dengan apa spesifikasi karya yang nanti akan kita kupas ya seperti apa. Dan mungkin untuk selanjutnya yang lupa kopi dulu Pak. Lanjut lagi. Mari kita ngopi buat semua. Ya cuma ngelihatnya aja. Sama kawan-kawan juga pasti sambil pada ngopi. Nanti juga kebagian ya. Iya. Alhamdulillah dengan obrolan ini saya juga sangat bersyukur tuh. Tadinya gak kepikiran kita bisa silaturahmi langsung dengan Bapak di sini, dan ternyata ya ekspektasi saya mengenai kondisi terutama ya Sukabuminya, Bapaknya juga sebagai yang ada di dalamnya, untuk kota Sukabumi itu sendiri Pak di karya Bapak itu sejauh mana mempengaruhi Pak, ada nggak? Atau Bapak lebih ke sisi yang lain gitu Pak, itu ada nggak untuk sisi kota Sukabuminya di karya Bapak? Justru kalau ini lebih banyak kita ngambil bukan lingkup kotanya, kita banyak yang justru kabupatennya gitu kan. Ya seperti ini wilayah-wilayah yang ada di sini juga itu lokasinya ada di kabupaten yang kita angkat gitu kan. Tapi bukan karena sengaja kita ingin Sukabumi biarkan aja, nggak begitu gitu kan. Karena kebetulan aja kita jalan ada yang ya punya daya tarik ya kita angkat gitu kan. Nah untuk Sukabumi untuk kotanya saya rasa belum ini karena soalnya kan gini, ketika kita mau melakukan sebuah proses berkarya gitu kan, tatkala kita menemukan sesuatu yang ya, sebelum kita lanjut biasa kopi lagi Pak. Iya. Jadi tadi itu sampai kopi mana ya? Nah ini Pak ngobrol-ngobrol, kita tadi kan mengupas karya Bapak. Ini apa tadi sampai ke objek dan pemikiran Bapak yang disampaikan ke publik ya. Karena mungkin pada akhirnya walaupun Bapak selain dari memamerkan karya ini di pameran, kalau sekarang mungkin Pak di Facebook, di medsos ya, ada beberapa medsos yang saat ini dijadikan alat untuk mempublikasikan karya kita. Ini bisa gak Pak dikupas ya sedikit lah atau terserah Bapak, yang jelas dari titik mungkin titik warna, dari titik konsep, titik pemikiran mengenai karya, salah satu karya yang Bapak bisa berikan penjelasan pemaparannya kepada kawan-kawan seperti apa Pak? Ya
kalau kita ambil salah satu aja ya, karena masing-masing karya itu punya. Tapi saya minta boleh warna aja Pak. Oh, warna. Karena kelihatannya punya Bapak ini lebih dominan di warna. Saya pengen tahu itu apakah spontanitas, apakah memang sudah dikonsep. Kenapa warnanya ya Bu? Kalau dilihat ada satu warna yang jadi irama yang sama gitu Pak. Ya sebetulnya kalau kita berbicara masalah warna ya yang kita sampaikan pada karya yang ada yang kita buat, sebenarnya ada perubahan yang sangat drastis. Dulu saya paling jarang menggunakan warna-warna yang bright kan, merah, kuning itu yang lebih ke ini yang dulu ya lebih begitu tajam itu natural ya. Ini baru gitu kan. Yeah. Nah, entah apa yang membawa ke sana. Saya juga mungkin harus bertanya pada orang yang memang lebih mengerti. Oh iya. Entah tapi apa. Bapak artinya nggak di ininya Bapak aja ya artinya. Nah itu tadi ya yang namanya berkarya ada kalanya melalui konsep-konsep tertentu sampai detail, sampai ke warna, sampai ke objek dan sebagainya. Mungkin itu yang kalau di film drama skenario-nya begitu dalam gitu kan. Ya saya mungkin pada ketika kita mau berkarya mungkin ya sepertinya masih global. Nah sementara perubahan-perubahan itu terjadi ketika kita berproses gitu kan. Nah itu artinya tetap Pak mungkin tidak bisa kita tolerir ketika skenario A mungkin bisa jadi Bapak ada skenario tapi pada akhirnya ketika spontanitas mempengaruhi dan juga mungkin psikologi Bapak karena ya ketika di akhir-akhir karya itu Bapak lebih seolah-olah ya kalau mungkin sedikit lancang mungkin Bapak teh jiwanya kayak muda lagi gitu ya. So kan ini zaman sekarang udah milenial. Kalau saya lihat karya Bapak yang dulu klasik ya gayanya kalau saya lihat dari cara berwarna kesini warnanya tuh kayak punya semangat yang waduh gimana itu Pak gimana ya ada yang dominan kayak yang tadi bisa diteruskan tadi saya potong ya itu juga ini saya juga akhirnya ingin bertanya lagi gitu kan ingin bertanya lagi pada pihak yang memang mengetahui secara psikologis apa ada pengaruh sebuah perjalanan ini bisa terjadi seperti ini. Kadang-kadang itu juga nggak bisa kita jabarkan gitu ya. Gitu nggak bisa kita jabarkan karena itu mengalir dengan sendirinya. Kok aneh? Apakah memang karena ada sesuatu di dalam diri kita atau memang sebuah tadi tuh ya kalau berbicara masalah konsepnya bukan itu gitu kan. Apalagi kaitannya dengan warna tadi gitu kan. Makanya ini perlu sebuah analisa pihak lain yang lebih memahami tentang itu. Maka kita silakan bagi siapapun yang memahami tentang itu, justru saya terbuka. Ya istilahnya mau di ya istilahnya kenapa besok ini bisa berubah begini bisa begini kita mahal gitu kan ya justru kita kenapa ingin menemukan sebuah jawaban dari pihak yang lain yang menelaah tentang karya itu. Nah kalau hal-hal yang memang dominan tadi Pak dari Bapak berkarya itu secara umum sudah dipaparkan sebagian tadi yang sempat kepotong selain dari titik warna atau poin lah jangan titik sebagian jadi poin yang ingin disampaikan itu apakah memang sudah ada konsep tertentu gitu? Kalau yang tadi kan saya bilang Sukabumi mempengaruhi ke Bapak nggak atau gimana? Sekarang secara umum Pak lebih apa yang ingin disampaikan di Bapak secara umum? Tadi yang ketika awal-awal saya ingin menyampaikan pesan gitu kan melalui karya terkait dengan perubahan iklim, perubahan apalagi banyak lahan-lahan yang kelestariannya dirusak dan sebagainya itu sebetulnya. Nah, sebetulnya kita hanya ingin mau ngomong gimana sih? Kalau kita ngomong juga belum tentu didengar orang gitu kan? Bahkan mungkin direcehkan orang. Nah ini melalui karya inilah. Nah coba
ketika kita lihat sebuah arena yang begitu cantik, di situ mungkin gunung, kalau gunung cuma rumput-rumputnya juga begitu bersih dan sebagainya, atau batu-batunya yang bekas bongkahan yang tertata sedemikian rupa. Nah, sekarang pertanyaannya, itu bisa memberikan jawaban nggak terhadap sebuah perkembangan lingkungan gitu kan? Apa boleh disimpulkan Bapak ini lebih merespon keadaan sekitar Bapak, baik di alam, baik keluarga, baik sosial? Apakah Bapak membatasi nggak untuk Bapak akhirnya merespon kan? Udah saya pengen karya ini. Artinya Bapak lebih ke alam kalau saya lihat karya-karyanya ya, alam, terus objek-objeknya kayak ikan, burung. Tapi kalau yang lain nggak ada, contoh politik, sosial itu Bapak saya lihat ada nggak ya yang pernah Bapak bikin? Ya kita ambil itu hanya pesan-pesan saja sebetulnya. Kita memberikan pesan, kalau mereka akan menerima pesan itu atau tidak ya tidak terserah. Kita ambil contoh itu, saya juga ada beberapa karya yang memang konsentrasi kok. Orang mau buat saja Pak. Kalau guru-guru ya, kalau guru-guru dari teman-teman itu ya menyebutnya Bapak gitu, padahal biasa aja. Kalau itu gambarnya serem, bebegi, kenapa bebegi? Nah, itu ada beberapa karya yang gitu. Itu hanya sebuah pesan sebetulnya. Pesan yang perlu dicermati. Sekarang figur bebegi itu apa sih? Figur bebegi itu hanya sosok sebuah benda untuk menakut-nakuti burung. Dia bisa bergerak. Tapi itu burung bisa lari karena pergerakan bebegi. Itu dikendalikan. Bebegi tidak berdaya, tapi burung bisa takut. Nah, sekarang di kehidupan kita itu tidak sedikit yang figurnya seperti bebegi. Nanti obrolan bebegi itu nanti Bapak akan pas di session selanjutnya yang akan lebih detail lagi. Ya, jadi itu hanya sebuah pesan sebetulnya. Kopi dulu. Ya, sebelum kita lanjutkan masih di Kopi Seni Kopsen, lihat Celing dan Mata. Ini Pak untuk mungkin yang terakhir ya, karena biasanya kita yang terakhir itu kesan Bapak dan mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para perupa Nusantara khususnya ya, dan umum mungkin masyarakat yang memang mereka respect terhadap dunia seni rupa. Itu seperti apa? Kira-kira ada nggak? Ya, kalau kita selalu berharap ya, selalu berharap. Memang di era sekarang para perupa di Nusantara ini memang dari waktu ke waktu itu selalu ada perkembangan yang cukup signifikan ya. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masing-masing wilayahnya. Dengan mengalirnya sebuah perubahan itu tentunya juga akan memberikan pengaruh terhadap perubahan juga di karya. Nah, perubahan di karya tentunya juga ini dilatar belakangi dengan berbagai pengaruh, baik perubahan perkembangan teknologi gitu ini dan sebagainya. Pribadi ya, termasuk juga dari sisi psikologisnya pribadi masing-masing, termasuk internal dan perkembangan ya antara internal dan eksternal ini ya sangat-sangat kuat untuk memberikan sebuah perubahan terhadap karya gitu kan. Nah, di sisi lain juga kita juga berharap perkembangan seni-seni yang lebih kita seni rupa dalam arti yang lebih luas ya. Ya ternyata di kita juga banyak karya-karya seni etnik ya yang memberikan ciri-ciri daerah yang sangat-sangat menarik gitu kan, dan juga diharapkan juga itu harus dipertahankan dan jangan sampai pupus istilahnya di
perkembangan. Jangan selalu kita berpikir karena ini ada dorongan dari pihak luar, selalu kita dengan alasan karena dorongan gitu kan. Nah, sisi lain juga harus dipertahankan masalah seni-seni yang sudah mengakar dari dulu. Nah, kita berharap itu para praktisi, para akademisi ya, termasuk kalangan pelajar terutama di sini. Kalau kalangan pelajar itu kan sebuah fondasi yang harus dikuatkan istilahnya, karena di sini cikal bakal nantinya, cikal bakal perkembangan untuk masa depan. Dan jangan lupa juga ini para tokoh, para senior juga harus memberikan support juga. Nah, alhamdulillah kebetulan dengan GBSRI kelihatannya udah mulai nih. Ada ruang buat anak-anak, ada ruang buat para pemula, ada yang sudah senior dan sebagainya. Itu ruang yang sangat-sangat potensial untuk menyongsong masa depan tentunya. Yang mudah-mudahan itu bisa berjalan terus kan. Kerangsang juga Pak untuk kondisi seni rupa, khususnya seni rupa Indonesia. Itu Bapak dengan pengalaman Bapak selama ini pameran, melihat karya-karya, dan itu Pak, ada gak ciri khas seni rupa Indonesia itu seperti apa yang harus dipertahankan itu kan pada akhirnya? Yang paling penting, saya tidak membatasi itu ya. Ciri khas seni rupa Indonesia, kalau kita berbicara masalah ciri, karena akulturasi budaya itu selalu terjadi gitu kan. Nah, ini kita kembalikan pada mereka gitu kan. Tapi ingat kembali, apakah ada di antara mereka itu yang mengakar dari yang sebelumnya? Alangkah lebih baik itu juga terbawa gitu kan. Nah, karena imbasnya sebuah perubahan dan perkembangan ini juga tidak bisa dibendung. Nah, maka yang paling penting perkembangan itu terus dikembangkan gitu kan, dicari, ditemukan. Nah, fondasi-fondasinya memang harus. Nah, itu fondasi kesenian Indonesia itu seperti apa Pak? Atau poin-poinnya aja, apakah klasik, terus ciri khas secara berbudaya, atau natur, atau seperti apa sih sebenarnya esensi seni rupa Nusantara itu yang sejauh yang Bapak tahu aja Pak, seperti apa? Ya, kalau kita lihat seni rupa Nusantara itu kan masing-masing wilayah itu kan memiliki beda-beda konsep rupa yang beragam gitu kan. Karena kita berbicara masalah seni rupa tidak hanya ke lukisan, kita juga lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat tertentu kaitannya dengan karya-karya rupanya, khususnya misalkan untuk sebuah sajian ritual. Nah, itu juga proses rupanya ada yang dipertahankan. Contohlah, misalkan untuk membuat sesajen saja gitu kan, untuk membuat sesajen saja itu ada mereka menempatkan material sesajennya juga mereka udah punya tataan sendiri yang berseni. Ya, apalagi kalau kita berbicara juga dengan sifatnya yang berupa gambar. Kalau kita lihat di ritual wilayah Banten misalkan, ketika mau ritual misalkan harus membuat waroge. Itu gambar kan, gambar simbol-simbol yang dimana itu punya makna sendiri untuk mereka, apa sih simbol itu. Nah, itu bisa ditelusuri lah tentang itu gitu kan. Nah, itu juga masih dipertahankan oleh mereka. Nah, di kita mungkin itu dianggap aneh, kan? Dianggap aneh, apa sih waroge? Ya waroge ya tanya saja pada, ya sekarang mah Google juga bisa menjawab gitu kan. Nah, sebetulnya tidak sulit, cuma tinggal. Nah, yang semacam itu, apalagi kita lihat ke wilayah lain di Kalimantan, di Sumatera, di Irian, itu banyak akar-akar yang bisa dipertahankan. Dan itu mungkin belum tersentuh oleh perkembangan itu kan, perkembangan dalam tanda kutip, perkembangan budaya luar. Jadi mereka juga dipertahankan untuk secara adat istiadatnya. Itu kaitannya dengan. Apakah Bapak setuju juga bahwa fundamentalis kesenian Indonesia itu adalah korelasinya dengan kebiasaan masyarakat Indonesianya itu sendiri Pak?
Ya kan kalau kita berbicara tentang itu, kan ada seni komunal ya, itu yang berkembang di masyarakat, yang dimana disadari ataupun tidak itu berkembang dengan mengalir mengikuti alamiah lah, boleh dikatakan alamiah dengan cara-cara mereka itu kan. Ya kita ambil contoh di taruhlah di seni yang lain, misalkan ketika kita lihat perayaan sebuah anggaplah hajatan orang, itu kan suka ada orang yang nari, padahal itu bukan hanya gini-gini gitu kan, itu sebuah tarian yang gimana di ujungnya kan dikasih uang gitu kan, selamat. Nah itu udah memasyarakat, tapi itu sebuah olahan yang tanpa disadari tidak dilatih dulu dengan sendirinya, karena itu kan karya seni sebetulnya. Karena seni yang konsepnya, apakah itu tidak berkonsep ya punya konsep, karena itu udah mengakar di wilayah itu gitu kan. Ya banyak yang lain-lainnya lah. Nah ini juga keragaman yang patut kita pertahankan gitu kan, dan ya mudah-mudahan hal-hal yang semacam ini juga ya diketahui oleh kita semua. Jadi yang kita harapkan, maka saya juga terus terang asing ketika kita ingin mengetahui bagaimana seni rupa di Irian misalkan, atau filosofinya gimana. Kadang-kadang kita juga karena nggak pernah ke sana, nggak pernah, itu juga bingung gitu kan. Ya sekarang melalui media, melalui apa itu mungkin bisa dibuka, dipelajari. Itu kan hanya untuk wawasan aja. Paling tidak kita mengetahui gitu kan. Nah ini butuh untuk kita semua hal yang semacam itu, di samping juga kita mengelola yang buat kita sendiri, ya kita nggak salah lah, nggak susah dibawa gitu kan. Nah itu, nah makanya ketika kita itu mengetahui dari berbagai sebuah perkembangan itu, kita tahu, oh ini wilayah ini, oh ini ada benang merahnya ini ada benang merahnya ini gitu kan. Sekalipun mungkin tidak begitu jelas si benang merah itu berbentang gitu kan. Tapi paling tidak orang udah apa, kita lihatlah sekalipun gimana ketika kita lihat seni lukis lah, terutama seni lukis Bali lah, yang cenderung kekhasannya memang sudah dari waktu ke waktu, itu seperti itu. Sekalipun didorong dengan perkembangan seni modern, tetap gitu aja gitu kan. Nah sekalipun di situ ada perubahan-perubahan karena ngait dengan masalah perkembangan media, perkembangan itu mungkin perubahan-perubahan terjadi, tapi benang merahnya tetap ada gitu kan. Nah itu yang perlu kita kembangkan dan pertahankan. Hal-hal yang harus kita pertahankan, hal-hal yang harus dikembangkan, ya kita ya sama-sama untuk mencoba sampai jauh mana kita berupaya gitu kan. Hasilnya bagaimana ya itu kembali kepada ya masing-masing ya. Terima kasih. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah menunjukkan pada akhir pembicaraan yang memang itu masih sangat penasaran ya untuk saya pribadi, untuk kita berbincang lebih dalam, apalagi kita bicara seni rupa Nusantara yang sangat beragam, luas, dan mungkin tidak bisa diakomodir dengan sebuah acara kopsen yang mungkin ya kita sebatas obrolan-obrolan ringan. Nah untuk itu mungkin diharapkan ya untuk kawan-kawan praktisi seni atau juga tim akademisi, ada mungkin sepatah dua patah kita yang bisa dikembangkan mengenai sejauh mana keseluruhan di Indonesia ini bisa berkembang. Apakah kita harus mempertahankan fundamentalis dari sisi esensi seni rupa itu terutama yang menjadi fundament kesenian yang ada di Indonesia, yang memang dipengaruhi oleh berbagai macam
foto, budaya, daerah, tempat dan lain sebagainya. Untuk itu mudah-mudahan pembicaraan ini juga bisa menstimulus untuk ada perkembangan selanjutnya. Dan yang pasti acara ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat walaupun tidak luput dari pada banyak kekeliruan, kesalahan. Kita mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran silahkan di komen di bawah ini. Mungkin untuk acara hari ini sekian, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan salam buat semua ya pemirsa yang sempat melihat. Terima kasih, mungkin demikian acara ini kita tutup. Semoga makin berkah, makin berkembang serupa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Bye bye.